Peristiwa pertama, saudara, akibat mabuk berat, seorang pria tega menghabisi nyawa anak dan istrinya sendiri. Usai menghabisi nyawa para korban, pelaku berkeliaran tanpa busana. Polisi melakukan olah TKP di rumah korban dan pelaku yang membantai anak dan istrinya di Bengalon, Kalimantan Timur. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, diduga pelaku gelap mata karena terbelit hutang hingga berhalusinasi. Ditambah lagi saat kejadian pelaku sedang mabuk. Yang kami dapatkan hasil interogasi awal tadi di kantor bahwa bersangkutan terlibat hutang atau terlilit hutang sehingga menurut yang bersangkutan dalam kondisi perasaan yang kabut sehingga hilaf, kemudian ditambahkan lagi yang bersangkutan kemudian menjelang maghrib itu berhalusinasi sehingga hilaf dan mengambil tajam tersebut sehingga menganiaya istri dan anaknya hingga meninggal dunia. Sesaat setelah menghabisi nyawa anak dan istri, pelaku pergi ke Masjid Al-Iyah yang berada tak jauh dari rumahnya. Di sana pelaku kembali mengamuk tanpa busana. Dengan bawa parang, pelaku membabi buta dan sempat melukai imam masjid. Tiba masuk saudara Hair dengan telanjang. Kemudian dia ngamuk dan menyerang saya. Setelah menyerang, saya tahan dengan riha. Nah, habis itu saya tangkap tangannya dan bergumul. Kemudian ada teman-teman bantu, gitu aja. Dia teriak aja, Abu Bakar. Dia memang gitu mencari, aja, iya. mencari bapak ya? Enggak tahu, cuma berteriak begitu. Udah baik orangnya itu. Baik ya, sama bapak ya? Tiba-tiba langsung datang kayak gitu aja. Iya, telanjang. Oh, telanjang. Telanjang. Nggak pakai apa? Enggak ada pakai apa-apa. Kabarnya kena tangan Oh, luka. Pak. Sini. Warga mengaku kaget dengan kejadian yang menimpa keluarga korban. Selama ini pelaku dikenal baik dan tak pernah berperilaku aneh. Pelaku juga sering terlihat membawa anaknya bermain di sekitar rumah. Tak ada yang curiga, tak ada yang percaya pelaku tega menghabisi nyawa keluarganya. Kaget sekaligus aku rasa lumpuh, rasa gemetaran gitu nah. Dengarnya iya, makanya aku cari tahu kayak apa. Biasa kan dari TV aja lihat, udah taunya lihat kenyataannya. Aku kaget semalaman udah bisa tidur. Polisi mengutarakan kronologis kejadian dari hasil pemeriksaan terhadap Abdul Qohir, pelaku pembunuhan sadis itu. Pelaku mengaku membunuh anak dan istrinya dengan parang. Saat kejadian, istri korban sedang tertidur bersama anak mereka yang baru berusia 1 tahun. Sang anak sedang tertidur di ayunan. Pelaku secara tiba-tiba menyerang keduanya hingga tewas. Pelaku juga sempat melukai dirinya sendiri di bagian leher dan alat vitalnya. Pelaku melukai diri sendiri itu sayat di leher sama luka sayatan di alat kelamin. Tapi nggak dipotong ya, disayat aja ya. Jadi 2 kali ditegur sih pelaku itu. Sempat bersikir di depan rumah itu tanpa busana lah, setengah telanjang. Ditegur oleh tetangga itu haram gitu katanya, nggak boleh bersikir dengan begitu. Akhirnya pelaku masuk ke dalam rumah, terus dilanjutkan bersikirnya tapi di kamar mandi. Ditegur lagi sama tetangga ya, tetangganya kalau itu haram nggak boleh. Gitu. Pelaku kemudian ditangkap tanpa busana di Masjid Al-Iyah, dekat kediaman mereka. Tanpa busana, pelaku yang masih dalam keadaan mabuk dibawa polisi dengan bantuan warga. Saat ini pihak polisian mengamankan barang bukti sebuah senjata tajam, ayunan, dan bantal milik korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif di balik pembunuhan sadis itu. Pelaku terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Jasmine Jafar, Kompas TV Kutim, Kalimantan Timur.